yaitu tentang disiplin positif. Nah, ini kita lihat bersama, yaitu tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini adalah yang sama-sama kita ketahui, yaitu Bapak Kiai Haji Dewantara ini adalah tokoh pendidikan kita, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka sebagai manusia anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita selaku guru bukan hanya sebagai mengajar saja, tapi kita dituntut adalah untuk menuntun anak. Jadi kalau kita berpikir bahwa datang ke sekolah itu apa tugasnya? Mengajar, kita tidak tahu bahwa arti yang sesungguhnya, bahwa mengajar itu adalah kata yang lebih baik itu adalah menuntun. Di mana kata menuntun itu sama-sama kita ketahui, menuntun berarti kita mulai dari nol, dasar anak itu. Kalau di TK itu mulai dari anak yang belum paham bergeraknya berjalan macam mana kita ajarkan. Itu nama menuntun, sampailah dia nanti kalau anak bayi saya contohkan daripada lahir aja kita mengajarkan dia kasih makan, nyusu segala macamnya sampailah dia dewasa. Begitulah seandainya kalau kita sebagai guru dituntut untuk menuntut murid agar mereka mencapai kebahagiaan. Di mana kebahagiaan mereka di sekolah, misalnya efek-efek yang kita laksanakan ada efek dampak positifnya. Memang selama ini kalau kita pikir-pikir bahwa anak sekadar datang saja di sekolah, datang, duduk, main, kemudian belajar. Tapi kita tidak tahu bahwa kebahagiaan sejati anak itu apa, kebahagiaan anak itu di mana. Kita memang kalau seandainya anak itu datang di sekolah belajar, kemudian balik lagi, kita tidak tahu latar belakang anak itu apa, kemudian faktor lingkungan yang ada di sekitar mereka kita tidak tahu. Kemudian kita mencari keselamatan, di mana kita menerapkan beberapa komponen dalam hidupnya, yaitu dasar tujuan pendidikan kita itu apa, seperti apa, bagaimana kedepannya. Itu yang dimaksud dengan kata menuntun. Di mana menuntun ini bukan sekadar kita balik sekolah selesai tanggung jawab kita, tetapi kita dituntut untuk selain mempunyai perilaku baik di sekolah, kita harus mengajarkan anak berperilaku baik di masyarakat. Baik, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Ini yang masuk dengan budaya positif, yaitu suatu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi sebetulnya budaya ini tanpa kita sadari sudah kita laksanakan, Bapak Ibu. Mulai dari salam-salaman itu adalah budaya positif. Kemudian membersihkan kelas itu budaya positif. Jadi kita tambah kita sadari, tetapi kita mungkin secara globalnya, secara umumnya kita menyuruh anak misalnya berroyong itu adalah termasuk perilaku budaya positif. Jadi banyak kebiasaan yang baik itu yang pernah kita tuangkan di sekolah, tetapi tidak kita tuangkan dalam visi misi, tidak kita tuangkan di dalam yang namanya suatu peraturan atau keyakinan kelas, di mana yang kita laksanakan itu tidak terprogram. Seharusnya budaya-budaya positif ini menjadi suatu pondasi dasar. Pondasi dasar yang saya masukkan adalah seperti ini. Misalnya budaya salam-salaman. Budaya salam-salaman tanpa kita sadari bahwa itu adalah suatu momen di mana anak itu kita melatih nilai sopan santun. Itu adalah termasuk budaya positif. Kemudian konsep utama di budaya positif ini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi.
Baik, di sini ada perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ini perubahan belajar di mana kita harus mengubah mindset kita sebagai seorang pendidik untuk selalu berpikir tentang beberapa perubahan ataupun skema-skema pemahaman. Nah, ini ada suatu gambaran tangan. Tangan ini adalah berkait dengan budaya positif. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini tangannya, cobalah buka, si A dan si B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian si B yang ini si A tadi, kemudian si B lagi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Teman B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini adalah kaitan dengan respon positif yang kita terapkan di sekolah. Kemudian ada namanya pengaruh dari luar yang selalu mengintimidasi kita, yang selalu membuat bahawa sekolah kita itu bisa menjadi goyah. Ya, jadi maksud saya seperti ini. Kalau kita menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jangan tanggung-tanggung, maksudnya seperti ini. Kalau kita misalnya disiplinnya kita misalnya setiap hari Senin kita harus wajib melaksanakan kegiatan upacara. Kemudian setiap datang ke sekolah wajib anak memberi salam-salaman. Kemudian masuk kelas anak wajib cuci tangan. Jangan tanggung-tanggung. Jadi di sinilah kita dituntut bagaimana cara menguatkan disiplin kita. Kalau seandainya ada pengaruh dari luar ataupun anak ada pengaruh dari luar, kita buat karena kita melatih diri, baik itu guru kemudian siswa. Di sini tugas kita adalah walaupun bagaimana pengaruh datang dari luar, tetapi kita tetap mempertahankan agar budaya positif kita akan tetap terlaksana. Jadi itulah yang ada kaitannya dengan budaya positif. Walaupun ada yang mempengaruhi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi itu adalah sebuah pancaroba bagi sekolah kita. Kadang banyak pengaruh dari luar, misalnya usahakan cepat-cepat dan tidak itu buat di sekolah. Itu adalah suatu tantangan. Kemudian ini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan sekolah kita. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Jadi kenyamanan kita itu tergantung disiplin anak. Kalau seandainya anak itu malas dalam kita menyampaikan pelajaran, misalnya kita duduk sini, saya misalnya besok bawa baju olahraga, kata saya. Kemudian tahu-tahu minggu besok datang tak bawa baju. Jadi merasa lain bahwa seolah kita tidak dihargai. Kemudian kita merasa bahwa motivasi anak itu rendah untuk belajar. Jadi kenyamanan itu seandainya kita terapkan disiplin positif dulu, baru kita bisa membudayakan perilaku baik yang lain. Kemudian makna kata disiplin, Bapak Presiden kita itu Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, konsisten, fokus, dan tidak terpengaruh. Kita sendiri yang mewajibkan
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajib masalah lain mendisiplin dan diri kita, dan peraturan demi itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang ini adalah gambaran profil Pancasila. Sebetulnya dalam profil Pancasila ini dan salah saya itu di kurikulum Merdeka yang PNM, ini ada namanya budaya positif. Ini kita tuangkan profil pelajar Pancasila, di mana setiap sekolah sekarang ini di dalam KOSP itu wajib menerapkan ada nama kata profil pelajar Pancasila. Di mana arti-arti daripada 6 sampel ini atau contoh ini, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah yang harus kita tuangkan kepada anak. Anak itu harus yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kalau kreatif banyak, saya contohkan di sini. Misalnya kreatif kita menerapkan V5, itu bisa kita seandainya dalam kegiatan proyek kita masukkan kegiatan itu namanya kreatif. Kemudian bernalar kritis dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya kita itu biasanya anak kelas tinggi, anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu bisa bernalar kritis. Kita sebut dia sekali dia bisa nangkap. Kemudian mandiri. Mandiri ini biasanya sudah dituangkan dalam RPP. Dalam RPP itu misalnya kita mengasihkan tugas anak berkelompok ataupun individu. Disitulah kita bisa melihat anak bahwa anak itu bisa mandiri atau tidak. Kemudian yang poin pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap mengajarkan bahwa anak sebelum belajar itu wajib untuk membaca doa. Nah, itu adalah salah satu tindakan budaya positif dalam segi keagamaan. Ini bahwa untuk kebutuhan dasar sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita harus tahu beberapa poin daripada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar. Jadi kita harus paham bahwa yang menjadi dasar pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut restitusi segitiga. Mungkin kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah membuat di dalam PNM ini itu tentang restitusi segitiga. Pernah dibawain? Ini restitusi segitiga ini adalah salah satu cara kita menyelesaikan suatu permasalahan terhadap anak. Kita buat sebuah langkah yaitu namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas ini kita menyelesaikan kasus. Misalnya hari sudah jam 7.30, anak terlambat 5 menit atau 10 menit. Kalau 5 menit masih bisa diatur, itu biasanya peraturan sekolah. Kemudian kalau lewat daripada 5 menit, baru kita kasih hukuman atau sanksi. Langkah yang paling bagus yang harus kita tanamkan sebagai guru ini adalah memahami karakter murid. Bukan sekadar hukuman yang kita kasih, tetapi kita harus menanyakan apa sebab itu yang paling utama. Ini namanya menstabilkan identitas. Kita tidak boleh langsung berkata, mengapa kamu terlambat? Kita bentak mereka, itu tidak boleh.
kita bentak, kemudian kita marah, mereka langsung kasih besok lambat hari ini langsung cuci WC, itu tidak boleh. Kita tidak ada melakukan yang namanya restitusi segitiga. Ini saya sangat tertarik sekali karena kebiasaan kita mulai dari yang dulu, mungkin waktu kita sekolah dulu mungkin kita seperti itu, tapi itu ada suatu tindakan yang salah. Anak berdampak buruk bagi mereka setelah mereka melanjut ke jenjang yang lebih tinggi ataupun bergaul dengan teman sehari-hari. Mereka akan merasa bahwa diri mereka terpuruk. Kita panggil dia, nah kita nasihati dia, kita hadapkan satu persatu dengan kita. Jangan misalnya saya masuk kelas 5, saya panggil langsung saya kasih teguran, itu tidak boleh. Harus saya konsultasi, mungkin bawa, kalau di SMP itu ada namanya bimbingan konseling. Tapi kalau kita tidak ada, kita bawa ke kantor. Jangan langsung tegur, langsung kita hadapkan dengan murid-murid lain. Itu tidak boleh. Itu namanya menjatuhkan mental mereka. Kita buat sebuah pertanyaan. Yang pertama kita harus paham anak ini jarak ke sekolahnya berapa jam. Kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, motivasi orang tuanya terhadap pendidikannya seperti apa. Itu kita harus tahu, bukan sekadar bahwa kita nak menerapkan budaya positif itu memang tidak mudah, tetapi kita harus perlahan mengerti bahwa bagaimana kondisi yang sebenarnya anak itu, memahami karakter, itu yang paling penting. Memahami kodrat, bahwa anak itu dikodratkan seperti ini, kodrat. Kemudian memahami bahwa kodrat zaman, ada namanya kodrat zaman. Kita harus memahami bahwa kodrat zaman, mungkin kalau sebenarnya sekarang anak belajar itu mungkin secara keseluruhannya banyak menggunakan game. Jadi kita melakukan suatu perubahan itu, mungkin kalau seandainya anak itu tak minat belajar, kita bisa menggunakan game. Kemudian saya lanjut lagi menstabilkan identitas, itu yang pertama, kita panggil mereka, kemudian kita lanjut dengan soal tanya jawab. Yang kedua itu validasi tindakan salah. Kita valid ya, kita panggil dia, tanya mengapa kamu datang terlambat. Ya beri, kita tanya mengapa datang terlambat, kemudian apa sebab datang terlambat. Saya banyak bertanya dengan guru, dengan Pak Uri, dengan guru senior kami, karena mereka sudah PPG dan profesional di bidang pendidikan. Bukan saya untuk hari ini untuk berbagi, tetapi bukan untuk menggurui, tetapi saya bertanya. Saya tidak paham, saya bertanya. Kemudian yang ini seperti apa Pak Uri? Buat RPP yang bagusnya seperti apa? Saya ikut guru penggerak ini, bertanya dulu apa RPP yang bagus, tanya dengan Ibu Ija segala macam. Itulah istilahnya kalau seandainya kita buat ingin suatu ke depan yang baik, hasilnya harus selalu kolaborasi. Kemudian di sini ada namanya menanyakan keyakinan kenas. Ini yang ketiga, tahap akhir, maka itu namanya restitusi segitiga. Menanyakan keyakinan kelas ini, setelah anak kita tanya, dapat hasilnya. Ada yang mengatakan tadi saya terlambat karena saya nolong mak masak. Kemudian ada juga saya bangun tidur kesiangan. Banyak alasan yang kita jumpa, misalnya juga hari Senin datang terlambat karena mungkin jarak rumahnya jauh. Kita validasi, kita buat sebuah keyakinan kelas. Ini yang sesi yang ini, keyakinan kelas ini. Ini sebelum kita menerapkan ini, kita harus punya komitmen yang namanya keyakinan kelas. Rasa saya untuk restitusi segitiga ini Bapak Ibu sudah paham, karena tanpa kita sadari bahwa tindakan yang kita buat itu sudah
sudah ada, tapi kita tidak menyadari bahwa itu ada namanya segitiga restitusi. Kita harus bisa memahami, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan kelas. Jadi menanyakan kelas seperti ini. Besok jangan datang terlambat lagi. Kalau terlambat, besok bapak kasih hukuman buat PR. Yang ini buatnya bisa 10 baris, besok tambah lagi 2 baris, jadi 12 baris. Jadi jangan kita hukuman basic, tetapi kita harus namanya sifat hukumannya mendidik agar mental mereka tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Ini kita posisi kita sebagai kontrol, sebagai guru. Yang pertama adalah itu sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Inilah posisi kontrol kita dalam menerapkan budaya positif, di mana kita ada sebagai penghukum. Menghukum yang saya maksudkan bukan berarti harus mematahkan mental mereka, namun kita harus bisa menguasai perilaku anak. Kemudian ini membuat rasa bersalah. Anak itu setelah kita hukum Bapak Ibu, jangan tak kita dealkan balik. Misalnya dia memukul temannya, kita langsung memarahinya tanpa menanyakan kesalahannya apa. Kita tidak tahu bahwa yang salah itu siapa yang sebenarnya. Kita langsung menghukum. Itu adalah kita tidak bisa mencari rasa membuat bahwa anak itu bersalah. Ataupun saya buat sebuah contoh, dia tidak membuat PR. Ini yang senangnya, kita buat PR. Jadi macam mana upaya kita supaya dia itu merasa bersalah. Kadang kita marah dia marah awak sama, melawan dia. Karena kita tidak tahu membuat pasal. Lepas itu dah balik dicakapnya, saya dihukum oleh guru di sekolah karena kita tidak membuat dia merasa bersalah. Buatkan kita istilahnya gini, tahu tak nak apa yang dibuat itu betul atau salah. Mukul dengan anak tadi, dengan kawan tadi itu salah atau betul? Pasti dinyatakan salah. Ini salah Pak, saya terasa salah. Ini sebagai guru itu harus ada kita terapkan agar anak itu merasa punya bahwa dia itu sadar bahwa kesalahannya itu seperti apa. Itu yang paling penting. Nanti kalau seandainya dia balik ditanyakap dengan mak ayah, dia tahu dia salah. Kalau seandainya kita menghukum mereka tanpa validasi selesai, dah balik keluar, nanti ngadu dengan mak ayah dia, kita yang kena. Itu marah, betul kata ibunya. Malah yang jelasnya kita tak ada menimbulkan macam mana kesadaran diri anak itu. Langsung kita selesaikan, kita buat buku kasus satu, misalnya anak itu memukul siswanya, kita suruh balik. Jadi efeknya pada guru, pada sekolah. Kita tidak menyelesaikan dengan baik bahwa tindakan-tindakan seperti itu harus kita tuntaskan sekecil apapun. Sekecil apapun. Misalnya anak ada nanti kelas 1, Bu, saya kena pukul ini. Kita anggap bahwa kesalahan itu kecil, lah dia. Tapi tanpa kita sadari bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kita harus selalu menanamkan pada diri anak budaya positif, cara menghargai teman. Itu yang paling utama, cara menghargai teman. Nanti kalau dah kita buat suatu tindakan keyakinan kelas, tak ada lagi orang yang menyalahkan kita. Ini keyakinan kelas, kita masuk dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu tak? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada dua versi di sini. Ada yang tahu tak versi-versi? Pauli atau Lumia, Bija, Belina? Yang kita tahu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu membuktikan peraturan kelas itu hanya biasanya tertempel di dinding dan sebagainya. Itu kalau menurut saya.
Yang lain, baik untuk Bu Uri, terima kasih. Yang Bapak Ibu yang lain, bagaimana tanggapannya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ibu-ibu dari TK ini banyak pengalaman kelas saya. Macam mana ibu-ibu? Mungkin pernah ini dibuat nih, dilarang buka sepatu atau dilarang pakai sepatu dan itu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau menurut ibu-ibu atau ibu Uras, bagaimana? Mungkin ada yang pernah dibuat sebelumnya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Atau begitu? Nggak ngasih pendapat? Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya sudah tertera atau tertuang dalam bentuk tulisan, misalnya seperti piket, anak merasa mempunyai tanggung jawab. Sedangkan keyakinan itu sebetulnya hal yang mendasar itu, kalau dia sudah yakin mempunyai tanggung jawab, mempunyai aturan yang sudah diterapkan dalam lingkungan kelas, anak akan terpanggil secara nalurinya. Oh, saya mempunyai tanggung jawab walaupun itu tidak dalam bentuk tertulis. Oh, saya seorang siswa yang mempunyai, kalau yang diterapkan dalam sekarang kurikulum Merdeka itu berakhlak, bernalar kritis. Sebetulnya anak lebih yakin dan cenderung kalau itu sudah menjadi hal dan kewajiban dia sebagai siswa. Hal inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa, sifat yang menanamkan sifat yang betul-betul anak itu bukan suatu kewajiban tentang peraturan. Bisa saja peraturan ini dibuat lalu diabaikan, tapi kalau memang dari keyakinan hati anak, ya salaman itu sudah menjadi rutinitas. Bagaimana kita membiasakan anak itu salaman sebelum masuk kelas. Nah, itu adalah sebetulnya peraturan. Tapi kalau dia mempunyai suatu keyakinan, tata cara atau tata krama, akhlak itu kan yang kita terapkan dalam ini ya, profilnya bernalar kritis, dengan sendirinya akan terbentuk suatu tanggung jawab. Kalau saya pribadi ini ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain ada lagi nak kasih pendapat? Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kan belum berpengalaman pada kurikulum Merdeka, tapi saya memberi alasan demikian. Kalau keyakinan itu adalah kesadaran diri dari anak. Sehingga dengan ada kesadaran anak itu, misalnya dia melanggar peraturan. Dari kesadaran tadi, dia tidak perlu lagi takut akan sanksi. Dari kesadaran ini tadi, dia merasa bersalah terhadap dirinya sendiri karena dia melanggar aturan. Jadi kesadaran ini yang perlu kita terapkan dalam diri anak. Apa yang tertuang dalam suatu masalah. Misalnya, kalau saya kemarin ada pengalaman dalam peraturan buka sepatu. Sebetulnya peraturan itu bagus, tapi kesadaran anak ini tidak ada bahwa buka sepatu itu ada manfaatnya untuk kebersihan dalam kelas, kenyamanan di dalam kelas. Jadi kesadaran itulah sehingga timbullah keyakinan. Dari keyakinan, kalau saya tidak melakukan ini, saya merasa kehilangan. Itu menurut saya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Kita kasih aplaus dulu buat bapak-bapak ibu yang bertanya begitu. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dijawab oleh bapak ibu tadi. Itu mungkin masukan bagi saya. Apa yang saya tidak tahu, saya masukkan, saya buat jadi itu semua pengalaman pribadi saya. Karena saya yakin
Kalau mungkin Pak Uri sebelumnya dah pernah ngajar di SD 11, Ibu Miah juga dah pernah ngajar di Pisang, kemudian Menggirau, Ibu itu juga dah pernah rolling, mungkin banyak pengalamannya di situ. Nanti akan saya jadikan sebuah pembelajaran bagi saya. Kemudian juga ibu-ibu dari TK juga sudah mengerti, sudah yakin, yang pernah, saya yakin sudah pernah membuat ini. Tanpa kita sedari bahwa nanti seandainya kita buat keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan, bukan sekadar saja kita membuat keyakinan kelas itu hanya sebuah administrasi kelas saja, tetapi kita harus meyakinkan bahwa keyakinan yang kita buat itu adalah suatu tindakan yang berpihak dalam perilaku positif. Baik, ingin saya meluruskan sedikit tentang keyakinan kelas, kemudian mengapa tidak peraturan kelas saja. Seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak ibu itu tadi, itu sudah benar semuanya. Itu ada beberapa poin itu menurut saya itu harus diluruskan lagi. Kata ibu itu tadi ada ini namanya peraturan itu mungkin sudah baku, sudah ditetapkan. Mungkin dari kementerian juga sudah ada bahwa anak harus datang jangan terlambat, itu adalah suatu peraturan. Kemudian anak tidak boleh membawa senjata tajam, itu adalah suatu peraturan. Itu contoh kalau seandainya peraturan. Di sini kita menerapkan bukan di sekolah tapi kita di kelas, ya. Beda nanti kalau misalnya di sekolah, kemudian beda nanti di kelas. Jadi ada dua versi. Ini kita sebagai guru tuntut untuk melakukan keyakinan kelas terhadap kelasnya agar kelasnya selalu tertib, aman dan damai. Di sini keyakinan itu adalah kesepakatan, Bapak Ibu, kesepakatan antara guru dan siswa. Kita panggil satu persatu, kita kolaborasikan dalam sebuah kelompok. Kita tanyakan besok, nak, kalau seandainya kita datang terlambat, apa sanksi yang sesuai? Kesepakatan kata Pak Utari. Itulah. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi kalau seandainya dia datang terlambat, nanti dia datang terlambat juga, salahnya sama-sama, bukan salah kita lagi. Kalau seandainya peraturan yang kita buat, nanti itu salahnya salah kita. Kita wajib memvalidasi tindakan-tindakan yang salah itu. Tapi kalau seandainya keyakinan kelas sudah kita sepakati, mungkin anak terasa semalam saya sudah sepakat bahwa saya tidak terlambat. Jadi peraturan itu berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti bapak-bapak ibu itu kalau nak buat peraturan, jangan adakan peraturan, tapi buat keyakinan kelas. Karena itu kita membuat anak itu sadar bahwa apa yang dibuat itu harus dilaksanakan, bukan sekadar dibuat, tetapi ini adalah tanggung jawab kita. Kalau seandainya kita tidak sopan, misalnya dalam peraturan itu harus selalu sopan santun terhadap guru dan murid. Kalau seandainya dia tidak sopan, padahal sudah diyakinkan, sudah disepakati, kita sanksinya diampunkan. Kalau seandainya saya tidak sopan, saya dikeluarkan untuk 1 jam pelajaran. Itu namanya hukuman yang telah sama-sama kita sepakati. Nanti kita tidak disalahkan oleh orang lain bahwa keyakinan itu telah kita laksanakan, telah kita sepakati dan kita sahkan dengan kepala sekolah. Kita kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita kolaborasi sama-sama, guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Macam mana besok kita buat kesepakatan kelas sama-sama. Ini nanti kalau seandainya ini kan buatnya seperti ini, kita tuangkan, kita buat suatu kelompok. Ini kan pasti bapak-bapak, ibu-ibu ini punya pemikiran ini lain-lain, istilahnya ini tentang ini. Nanti baru kita bentuk di kelas, kita sepakati dulu, kita kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, bagaimana kita ke depannya untuk bagus, supaya anak kita misalnya nanti supaya tak datang terlambat lagi, tak malas lagi, kelas selalu bersih. Kita kolaborasi bersama teman-teman sejawat atau kepala sekolah. Nah, itu yang pengalaman yang menurut saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah paham ini.
Cuma saya sedikit tadi meluruskan beberapa hal, juga pendapat yang diberikan oleh bapak-bapak ibu-ibu tadi, itu semuanya menurut saya itu adalah sebuah pengalaman berharga buat saya. Karena kedepannya nanti guru tetap dituntut melakukan sebuah perubahan dan kolaborasi bersama teman. Kita bukan sekadar duduk diam di sekolah, tetapi kita harus update tentang perubahan pendidikan yang akan datang. Bagaimana untuk memajukan sekolah ini, itu pola pikir kita. Bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kita, apa yang harus kita lakukan. Banyak-banyaklah selain kita menggunakan HP sebagai sosial media, tetapi kita menggunakan HP itu sebagai panduan untuk kita belajar. Ini prosedurnya yang saya sebut tadi. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah. Peraturan di sekolah, keyakinan kelas. Jadi kita ambil suatu patokan, misalnya di situ jangan membawa senjata tajam di sekolah ataupun jangan membawa emas. Dalam keyakinan kelas juga kita harus terapkan, kita sepakati lagi dengan siswa bagaimana ini sesuai atau tidak. Baru kita membuat, kita catat di posternya. Kemudian mencatat masukan para murid. Jadi murid yang buat, bukan kita yang buat, murid yang buat. Mencatat semua masukan murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas, warga sekolah kita melihat hasil curahan pendapat. Jadi kadang ada anak itu, Bu, saya besok tidak datang. Kita harus selalu mendengar curhat mereka. Bukan berarti kita nak dengar aja cakap itu, tapi kita harus selalu mendengar. Ada anak itu mengeluh bahwa misalnya, besok Bu saya tak datang, saya penat belajar. Pasti anak seperti itu pernah nanti ketemu mungkin ataupun di TK, besok saya tak datang Bu, saya malas untuk datang, muak. Pasti pernah bercakap itu. Itu adalah suatu curhat bagi anak. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam negatif menjadi suatu positif. Misalnya anak jangan datang terlambat, dia tulis seperti itu ya, jangan datang terlambat. Kita buat suatu kalimat menjadi kalimat positif. Kita buat itu, kita sepakati misalnya kalimat yang bagus seperti jangan datang terlambat ini seperti apa, menjadi kalimat sebuah enak dibaca ya. Nanti kalau kita buat di situ, kita bacakan jangan datang terlambat apa maksudnya, jadi orang lain pun tidak paham apa yang maksudnya. Kemudian di sini contoh negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari, yang saya maksud tadi seperti itu. Jangan datang terlambat. Jadi kita perbaiki, kita selaku guru kita perbaiki, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang negatif yang kata anak tadi, jangan berlari atau jangan datang terlambat. Jadi kita memperbaiki lagi kalimat memperbetulkan bahwa kata-kata anak itu disusun dengan rapi. Kita tata balik. Kadang pemikiran anak itu apa yang ada dalam pikiran, mindsetnya itu yang dituangkan. Kemudian kalimat positif, berjalan di kelas atau koridor tadi, ini yang tadi. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Kita tinjau ulang balik. Kalau seandainya ada yang ganda, kita ambil satu saja. Mungkin anak si A ini pendapatnya sama dengan si B, kita ambil satu saja. Kita buat kesepakatan bahwa ada beraneka ragam yang berbeda-beda. Kemudian tinjau ulang, tinjau secara bersama-sama. Beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Ini kita tanda tangani kesepakatan kelas tersebut. Kemudian selanjutnya kita letakkan di dinding
di dinding kelas. Dan kita sepakati sama-sama, kita tanda tangan, baru ditempel di dinding. Itu adalah suatu budaya positif, salah satu budaya positif dalam penerapan keyakinan kelas. Itu salah satu. Itu paling kunci utama Bapak Ibu, kunci utama. Makanya kadang kita mengeluh sendiri, misalnya anak itu tak buat PR, kita tidak menerapkan keyakinan kelas, kita marah mereka. Kita tidak tahu kesepakatan kelas itu yang kita buat. Mungkin kita sebut aja besok anak tak buat PR, besok kita hanya bercakap, tapi tak kita tempel di dinding. Jadi itu anak merasa bahwa kesadaran dirinya berkurang, ataupun tidak tahu, sekadar aja lah, mungkin ibu itu gaya aja cakap, tapi tidak dilaksanakan. Jadi ini adalah pengalaman bagi kita semua. Menurut saya bapak-bapak ibu-ibu itu sudah berpengalaman di bidang ini. Kemudian contohnya, contoh poster keyakinan kelas. Ini yang pertama yang saya ambil, yaitu di kelas 5. Saya bacakan saja hasil keyakinan kelas ya. Ini kelas 5. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Ini yang pertama. Kemudian bersikap jujur. Terus bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini keyakinan kelas. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman-teman. Nah, ini hasil keyakinan kelas. Ini untuk kelas SD. Kemudian kalau untuk TK, mungkin kesepakatan kelas ini sebetulnya payah buat. Macam mana anak tak ada nulis? Cara menyemakatinya, bapak ibu tempel di dinding pakai karton, tuliskan misalnya bertanggung jawab, membersihkan kelas, suruh anak itu datang, ya, suruh anak itu datang satu persatu. Suruh dia mencoret, mencoret aja pada yang kita buat tadi atau tanda tangan. Anak tak mungkin tanda tangan ya, ini coret aja tanda untuk mengesahkan bahwa anak itu tahu yang kita buat itu, kita bacakan. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Itu saja bapak-bapak ibu untuk tugas saya ataupun sharing untuk hari ini. Kami persilakan kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk berbagi pengalaman cara menerapkan budaya positif ini, baik itu keyakinan kelas, manajer kita sebagai seorang guru, ataupun kebutuhan kita sebagai manusia, ataupun yang lain lagi. Mungkin ada pengalaman yang lebih berarti, mungkin ketemu anak-anak yang seperti ini, karakter anak seperti ini. Yuk ya sama-sama kita berbagi. Kalau seandainya ada pertanyaan juga dengan penyampaian saya tadi, kami persilakan. Oke, baiklah, saatnya kita buka sesi bertanya, ya, sharing lah ya. Sharing, sambil sharing, ada bapak ibu yang mau sharing, silakan. Mau memberikan pertanyaan, ya silakan. Saya silakan kepada forum. Wito, ada mau sharing? Bu Ija, Bu Kartina, Bu Tiwi, ibu-ibu yang lain? Ya, materi yang ada lah. Usah di luar materi dulu. Nah, cuma ceritakan boleh, namanya sharing. Sebenarnya saya di sini tugas sudah hampir setahun. Ini sharing saya masalah aturan ini, mungkin aturan sekolah sebelum saya bertugas ini. Anak kan buka suatu masuk di dalam kelas. Ini masalah paling saya amati selama 1 tahun. Itu mungkin aturan itu bagus,
Tadi saya jelaskan bahwa bagus kelasnya bersih. Tapi di sini saya berpengalaman 1 tahun itu banyak keluhan dari orang tua bahwa kaos anaknya tertembok gitu. Kemudian kepengalaman saya minggu semalam kehilangan sepatu. Jadi aturan ini kan aturan mungkin di sini hanya ada aturan sekolah. Menurut teman-teman lah, saya minta pendapat. Apakah aturan ini harus kita lanjutkan atau boleh kita rubah? Nah itu aja. Apalagi ini khusus banyak orang popok kan. Emak dia pun ada di sini. Ya. Saya bingung juga karena wali murid bu, saya tak beli kaos bu. Kaos anak saya tembuk gitu. Itu. Apakah aturan ini boleh tak kita lanjutkan atau boleh tak kita rubah? Bagaimana baiknya? Apakah saya ni seorang guru lemah mungkin dalam kesadaran pada anak bahwa istirahat buka sepatu itu dah saya sampaikan buka sepatu nanti pakai lagi nak, tapi tak berhasil dalam 1 tahun saya di sini untuk menerapkan itu. Apakah aturan ini boleh saya rubah? Itu aja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu senior kami Ibu Dunia. Kemarin telah membuat kesepakatan kelas, mungkin kesepakatannya balik-balik kita tidak menuangkan Bu, kita tidak menuangkan kelas. Jadi kalau seandainya orang tua mungkin merasa bahwa ini adalah tindakan yang salah, memang tugas kita ini berat Bu. Terberat mengapa? Mulai dari jam 7.30 sampai jam 12 itu kita memantau anak mulai dari dia masuk kelas sampai keluar kelas. Nah di sini tadi saya kaitkan budaya positif. Budaya positif itu bukan hanya sekadar di kelas saja. Di sekolah, di KLSP, visi misi itu sudah tertuang dengan budaya positif. Dari segi agama, yang tingkah laku anak, pola pikir anak, keseharian anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu harus kita pahami. Baik, untuk pertanyaan Ibu tadi itu sedikit saya pahami. Saya memang sebelumnya Bu sudah pernah kejadian seperti itu, mungkin kelas 1 atau kelas 2 sudah pernah. Ya boleh, ataupun Ibu Katina itu sudah paham. Kelasnya banyak yang mungkin dalam 1 tahun itu pernah sampai 3 kali tapi dapat kali, ataupun ada juga tak dapat salah satu. Tapi menurut saya seperti ini ya Bu, seperti ini mungkin kita lebih baik dan lebih bagusnya kita buat kesepakatan kolaborasi dengan majelis guru dan kepala sekolah. Kita rembuk bersama bahwa tindakan yang seperti ini itu menyalahi aturan dan tidak buka sepatu. Tapi kalau versi saya itu tidak, karena itu tergantung kesepakatan kita bersama. Misalnya dalam kondisi seperti ini, cuaca panas, anak tidak perlu buka sepatu masuk dalam karena sepatu anak tidak kotor. Mungkin kalau seandainya hari hujan baru kita buka sepatu, takutnya berair dan anak jatuh, kita sendiri juga jatuh.